Halo Sobat Hobi-Hobi, bertemu lagi dengan channel SEC Farm, channel yang menyajikan tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, kali ini kita berada di rumah saya, di kandang ternak burung kenari. Ya, sebelum kita mulai video ini, nah saya juga mau menjelaskan sedikit nih kawan-kawan Sobat Hobi-Hobi. Untuk tips dan trik, ya, untuk tips dan trik, sorry salah tadi ngomongnya. Untuk tips dan trik, kita ada lebih banyak berada di rumah, tapi untuk pengalaman-pengalaman nanti kita ada namanya hobby tour, atau kita kunjungan ke rumah hobi-hobi yang lain. Misalnya kayak video saya sebelumnya nih, ke peternak burung kenari, peternak burung murai, nanti mungkin peternak lele. Mungkin lagi nanti kita juga ke taman pertanian. Jadi semua kita nanti jelajahi. Utamanya sih yang dekat-dekat rumah saya dulu nih, di daerah Jakarta. Nggak menutup kemungkinan Sobat Hobi-Hobi kita akan ke luar kota. Nanti kalau subscriber saya sudah lebih banyak, saya akan pergi keluar kota. Kita lihat-lihat di sana ada apa, supaya teman-teman yang ada di kota memiliki suatu inspirasi nih. Mau bikin usaha apa ya, supaya saya bisa berkembang di tempat saya berada ini. Walaupun tempat saya kecil loh, apa yang bisa saya lakukan? Gitu Sobat Hobi-Hobi. Mungkin bisa memberikan inspirasi. Tolong ya di komen ya, atas apa yang saya sebutkan tadi, supaya saya juga bisa mengerti nih, mau menyajikan apa sih channel ini. Ya kan Sobat Hobi-Hobi? Terima kasih ya. Nah, kita mulai nih pertama nih Sobat Hobi-Hobi. Untuk saat ini, di sini ada burung-burung kenari saya ini yang tadi jumlahnya sudah saya sebutkan, ada sekitar 80 atau 70 ekor. Di sana juga ada, di luar juga ada. Nah, seperti yang video yang saya sebelumnya, mungkin ada ribut burung-burung semuanya. Nah, itu ini ada di sini Sobat Hobi-Hobi ya. Yang minta maaf nih, tadinya kok ada suara burung-burung, merasa aduh terganggu seperti itu ya. Jadi ya, memang kita di sini ada ternak burung kenari, dan tidak menutup kemungkinan sepertinya saya mau ekspansi juga, melihara unggas yang lain. Secara nilai ekonomis atau secara bisnisnya mungkin bisa masuk untuk saya, nanti kita akan buat dan saya akan sharekan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, untuk kesempatan ini buat teman-teman yang ingin memelihara terkhusus untuk beternak burung kenari. Nah, ini tipsnya buat teman-teman ya, supaya teman-teman tidak rugi atau merasa gagal di kedepan hari. Jadi saya memberikan informasi kali ini untuk tips teman-teman pemula dalam melakukan ternak kenari. Tips yang pertama untuk teman-teman pemula kenari yang ingin beternak kenari, belilah atau pilihlah kenari lokal. Kenari yang orang sebut juga biasanya AF atau another filial, bisa juga F1 atau F2 ya. F1 F2 itu filial pertama. Perlu saya jelaskan sedikit, filial pertama atau filial kedua itu tidak selalu lahirnya dari Yorkshire, kenari Yorkshire. Sekali lagi ya buat teman-teman, supaya tidak tertipu atau salah pilih dari pedagang. Tanya jelas, Pak, ini F1 apa ya? F1 itu bisa jadi Yorkshire induknya, atau juga Belgian Bosso, atau juga Scott Fancy. Untuk berikutnya nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan itu ya, mengenai kawin-kawin atau persilangan dari kenari lokal dengan kenari impor. Nah, untuk tips pertama ini, beli kenari lokal. Kenapa kenari lokal? Karena kenari lokal itu sudah menyesuaikan diri dengan alam kita yang tropis ya, sehingga teman-teman itu mudah untuk memeliharanya. Baik dia diberi pakannya, kemudian untuk pendekatan atau memeliharanya itu lebih cukup mudah dibandingkan dengan kenari import. Kenari import itu untuk teman-teman yang pemula agak repot dan sulit ya. Ketika dia ada cuaca ekstrim, lebih sulit lagi kenari import. Begitu teman-teman. Jadi pilihlah kenari yang
lahir di sini atau kenari lokal. Tips yang kedua buat teman-teman pemelihara atau pemula burung kenari, tadi sudah beli yang lokal. Nah, beli dulu yang harganya murah. Artinya harga murah di sini range harganya dari kenari tersebut antara 500.000 atau sampai dengan 1.500.000. Kalau teman-teman punya dana yang lebih baik beli yang harga 1.500.000. Artinya apa? Atau di atas 1 juta. Artinya apa? Harga sebegitu itu menurut saya sudah dapat yang posturnya lumayan lah, tidak jelek-jelek amat begitu. Nanti hasil anakannya juga bisa mengikuti supaya teman-teman itu punya hasil dan bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan. Artinya tidak terlalu rugi sekali, bisa buat beli pakan selanjutnya. Kenapa seperti itu? Supaya waktu kita punya hobi, kita juga tidak menghabiskan uang kita untuk hobi itu. Jadi seimbang. Kalau ada nilai plusnya atau nilai keuntungannya, itu adalah nilai satu kelebihan karena kita di sini hobi, ya kan? Begitu. Jadi hobi tidak selalu jatuh, artinya tidak rugi, tapi kita punya hasil sedikit atau buat pakan saja sudah tercukupi. Seperti itu teman-teman pemula. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga, kalau teman-teman lihat di sini kandangnya sepertinya sudah tersusun rapi ya, kandang baterai seperti ini. Nah, teman-teman itu tidak jadi patokan ya kandang seperti ini ya. Kandang yang menurut saya juga baik untuk pemula adalah kandang yang seperti ini aja nih teman-teman. Yang seperti ini, kandang yang gantung. Nah, ini kebetulan tadi saya lagi menjodohkan. Nanti kita buat ya tips penjodohan. Nah, ini saya lagi jodohkan. Nah, tapi kandang yang seperti ini kita bisa gunakan. Jadi untuk teman-teman pemula, kandang gantung seperti ini aja sudah bisa cukup. Nggak perlu kandang yang seperti ini gitu loh. Jangan seperti ini, nggak usah. Nanti kalau sudah teman-teman berhasil, pemilihan induknya, kemudian induknya sudah bagus, sudah bisa ada hasilnya si anak bertelur dan sampai teman-teman sudah memiliki kenari yang baru dari hasil teman-teman. Nah, itu boleh dipertimbangkan untuk kandang-kandang seperti ini supaya pertama sih kalau kandang seperti ini tidak repot ya, tidak repot untuk kita pemberian makan. Nah, seperti itu teman-teman sobat hobi-hobi, nggak usah terlalu terpaku dengan kandang seperti ini. Kandang yang kotak atau kandang gantung biasa seperti ini sudah bisa untuk kita beternak burung kenari. Nah, untuk tips yang keempat teman-teman sobat hobi-hobi pemula kenari, untuk pemilikan burung kenari memang kita seneng ya burung kenarinya jadi banyak seperti ini. Tapi itu jangan teman-teman lihat sebagai suatu patokan. Belilah kenari itu cukup mungkin 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Ya, 2 ekor betina itu sudah cukup. Jadi nanti kalau teman-teman kawinkan dia, terus yang satu sudah kawin, kemudian ada satu lagi untuk backupnya dia bisa dikawinkan lagi. Nanti untuk cara mengawinkan burung kenari seperti apa caranya nanti saya akan informasikan. Sekedar tips general aja. Jadi teman-teman beli 1 jantan cukup dan 2 ekor betina. Untuk tips yang kelima, teman-teman pemula harus mengetahui nih pakan apa saja yang teman-teman gunakan untuk beternak kenari. Untuk beternak kenari kita lebih banyak memberikan protein-protein yang cukup tinggi. Bisa telur, ya kan? Di situ cukup banyak proteinnya, juga mungkin pakan-pakan yang dari pabrikan atau CD contohnya ya. Nah, kemudian untuk sayurannya bisa kita berikan nanti oyong atau kita berikan juga jagung lebih banyak. Nah, seperti itu. Dan untuk pakan bijian, karena burung kenari ini makan biji-bijian, ada juga mungkin ada kita kasih biji fumain ya. Biji fumain itu meningkatkan birahi dari si burung kenari. Seperti itu sobat hobi-hobi. Jadi sobat hobi-hobi harus mengetahui ini makanan dia itu yang untuk birahi untuk beternak tuh apa. Nah, nanti video selanjutnya akan saya informasikan untuk hal itu ya. Nah, untuk tips yang keenam, teman-teman pilihlah kenari yang gacor. Untuk yang jantan, pastikan burungnya gacor.
umurnya itu kurang lebih 1 tahun ke atas, itu sudah bisa diproduksi atau sudah bisa menjadi suatu jantan ya, suatu indukan yang baik. Nah kemudian untuk betinanya, kalau saya ya pribadi, saya lebih senang suka atau pilih betina yang dere atau yang belum pernah kawin ya, atau dia umurnya kurang lebih 6 atau 7 bulan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya yang dere atau masih perawan ya, atau masih belum pernah dikawinkan itu hasilnya lebih baik daripada teman-teman beli nih misalnya ke suatu, atau misalnya di pasar online seperti itu, beli teman-teman di situ tulis dia sudah pernah bertelur atau sudah pernah beberapa kali produksi. Itu biasanya saya nggak yakin nanti jadinya bagus gitu loh, kalau menurut saya pribadi ya. Tapi saya lebih prefer atau lebih seneng itu kenari-kenari yang dia memang belum pernah bertelur tapi udah pasti itu betina. Nah pilihlah kenari-kenari yang tadi pertama ya, jantannya umurnya 1 tahun ke atas dan pastikan dia gacor. Yang kedua untuk betinanya dia umur 6 sampai 7 bulan yang memang dia baru saja lepas dari PAUD gitu, seperti itu. Teman-teman bisa pelihara 1 sampai 2 bulan untuk betinanya, umur 8 bulan atau 9 bulan dia sudah bisa menghasilkan telur atau kawin. Seperti itu teman-teman untuk tips yang ke-6. Nah itu tadi ya 6 tips untuk teman-teman pemula dapat beternak kenari. Apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang, bisa ditulis di kolom komentar ya. Saran dan kritik saya terbuka lebar supaya kita sama-sama bertumbuh ya, memelihara atau beternak kenari. Apabila video ini bermanfaat menurut teman-teman atau saudara-saudara semua, sobat hobi-hobi, mohon dibantu klik subscribe, like dan komen, share juga video ini supaya kita atau saya juga bersemangat untuk memberikan informasi-informasi tentang pertanian, peternakan dan perikanan. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam SEC Farm.